Ya, Ibu Villa Rahimakumullah, balik lagi di program Fikih Wanita dan hari ini kita akan membahas terkait bab muamalah, terutama muamalah bagi muslimah. Dan lebih spesifiknya lagi, hari ini akan dibahas seputar hitbah nih atau lamaran. Nah, mungkin langsung saja nih Ustazah, seperti apa nih Ustazah aturan dalam fikih terkait hitbah tadi? Ya, baik. Eh, ya, kita mulai dari makna dulu ya, Mhm. bahwa khitbah itu maknanya adalah izharur ra'bah fi zawaj bi imra'atin muayyanatin. Ini khitbah ini kaitan dengan pentingnya seorang pria untuk mengetahui Mhm. calon istrinya gitu. Mhm. Jadi lebih kepada pria ya. Kalau khitbah itu lebih kepada pria ya. Mhm. Karena wanita itu dinikahi karena ada beberapa kriteria kan, Mhm. lijamaliha, kecantikannya, linasabiha, nasabnya, walimaliha, hartanya, walidiniha, agamanya. Nah, oleh karena itu penting bagi seorang calon laki-laki untuk mengetahui ini. Walaupun makna khitbah itu adalah izharur ra'bah, itu menunjukkan keseriusan gitu ya, menunjukkan keinginan dari calon pria untuk menikahi wanita. Jadi khitbah itu adalah mengetahui perempuan dengan menunjukkan keinginan seorang laki-laki untuk menikahinya. Itu makna khitbah ya. Mhm. Nah, nanti bisa dilakukan secara langsung atau bisa juga melalui perantara. Jadi khitbah itu tidak mesti harus bertemu langsung. Mmm. Dia juga boleh mengirim utusan untuk mengetahui calon wanitanya. Ya tidak mesti laki-lakinya yang langsung, bisa melalui walinya untuk mengetahui itu. Mhm. Uh, uh, Kemudian bahwa kenapa Islam memberikan satu ruang sebelum menikah, sebelum pernikahan ya, untuk ada yang namanya khitbah ini ya. Ini merupakan thoriq, jalan. Nah, ini harus kita pahami. Mhm. Hikmah daripada lamaran ini adalah cara atau jalan untuk saling mengenal, uh, mengenal pasangan, calon pasangan masing-masing. Mhm. Di antaranya adalah untuk mengetahui, mempelajari akhlaknya. Jadi melamaran itu bukan berarti itulah dia calon saya, itulah harga mati, tidak. Mhm. Jadi lamaran, tapi tidak mungkin juga kita bermain-main dalam proses lamaran ya. Mhm. Ini merupakan cara untuk mengenal akhlak, tabiatnya ya, atau Mhm. sesuatu yang dianggap perlu sesuai kebutuhan. Nah, itu. Maka kemudian setelah kita tahu tujuan, karena tujuan dari pernikahan ini bukan hanya sekedar hubungan biologis, hubungan kekeluargaan ya, tapi tanggung jawab secara menyeluruh ya, Mhm. dunianya dan bahkan akhiratnya itu. Karena kehidupan ini dengan berbagai macam rintangan ya harus dihadapi bersama, maka Islam membuka ruang itu untuk saling mengenal, gitu, saling Mhm. mengetahui. Ini sangat Islam luar biasa, sangat memberikan hak penuh kepada hak-hak manusia itu. Kemudian macam berkhitbah melamar itu ada dua ya, ada dua macam. Mhm. Pertama itu dengan cara menunjukkan keseriusannya itu dalam soroha. Soroha itu apa namanya, keseriusan itu ditunjukkan dalam pernyataan yang jelas gitu. Pernyataan dia yang jelas, saroha. Misalnya contoh, misalnya ketika melamar dia mengatakan uridu zawat min fulana. Saya ingin menikahi dia si Fulana. Nah, itu misalnya si Fatimah, saya ingin menikahi Fatimah. Nah, itu Mhm. boleh dalam bentuk lamaran.
itu boleh disampaikan. Itu ini tingkatan yang paling tinggi karena betul-betul serius ya. Sudah pasti Jadi menikah gitu insya bahasanya Allah ya pun gitu ya. ya, artinya ar-raghbah ini menunjukkan keseriusan dan keinginan serta kesukaan dia terhadap perempuan itu. Mhm. Maka itu ditunjukkan boleh, itu boleh dalam bentuk soroha karena tujuan khitbah ini kan memang ke pernikahan gitu ya. Mhm. Pernikahan. Kemudian yang kedua dengan cara mafhumah. Mafhumah itu dengan cara dimaknai kalimatnya itu. Keseriusan itu dalam makna dia. Cara yang kedua ini bisa dengan cara calon pria yang langsung mengatakan, bisa juga dia mengirim walinya, Mhm. misalnya saudara perempuannya tentunya ya, biasanya lebih itu saudara perempuan atau orang tuanya atau abangnya ya, yang kemudian menyampaikan keinginan terkait dengan lamaran itu. Tentunya yang dimaksud keinginan ini adalah keseriusan untuk menikahi wanita yang dimaksud. Mhm. Nah, Mhm. oleh karena itu nanti kita akan juga lihat ada syarat-syarat yang harus kita ketahui dalam prosesi lamaran itu. Mungkin bagaimana, apakah langsung melihat apa yang dilihat ya, kemudian siapa yang dimaksud dengan perempuan, apakah perempuannya itu langsung yang diungkapkan bahasanya atau boleh diwakili dengan yang lain. Nah itu akan akan diberikan persyaratan dalam prosesi itu. Kemudian sebelum prosesi lamaran itu terjadi, ini ada nasihat agama untuk perempuan ini Mhm. ya, Mhm. untuk perempuan ya, untuk Mbak Vera juga nih. Gimana nih Ustazah? Amin ya, amin. Nah ini untuk kita semua ya, yaitu seorang wanita muqawwamatul mar'ah al-makhtubah. Jadi seorang wanita itu siap. Dia sudah siap nih. Sudah Mhm. siap lahir batin walaupun dia belum belum sampai waktu untuk menikah, dia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Mhm. Ya dengan siap dengan siapa pria yang akan mengkhitbahnya ya, dia sudah kuat dengan kesiapan dia untuk menerima itu. Ini kesiapan wanita di sini tentunya didukung oleh pihak keluarga ya. Pihak keluarga lah yang kemudian memberikan gambaran-gambaran, kemungkinan-kemungkinan ya, sehingga ketika proses lamaran itu hadir, dia sudah tidak ragu lagi gitu, tidak ragu, tidak ada unsur pemaksaan ya, Mhm. tidak Mhm. lagi tidak lagi mohon maaf misalnya berburuk sangka dan lain sebagainya. Ini Islam tentunya mengedepankan ikatan ukhuwah, itu menjalin silaturahminya harus tetap diutamakan di situ. Mhm. Nah, Eee, ini nasihat untuk ya, Wanitanya ya? Untuk ya untuk wanitanya ya tadi wanita. Ustazah ya. Nah Ustazah, ini Iya, ada iya. titipan juga pertanyaan dari Ustazah terkait hitbah. Nah sebenarnya itu kan tadi kalau kata Ustazah memang kesiapan juga harus ditanamkan dalam diri wanitanya untuk siap terhadap siapa yang akan menghitbah. Lalu bagaimana nih Ustazah dengan ihwannya gitu, yang laki-lakinya Ustazah? Kalau ternyata ketika ini pertanyaan titipan ya Ustazah ya. Jadi kalau ternyata ada yang Iya, iya. datang menghitbah seorang perempuan setelah bertemu, kemudian malah membatalkan hitbahnya gitu Ustazah. Padahal sebelumnya juga sudah tahu tentang, mungkin kalau dibahasakan ya CV dari perempuannya sudah tahu, ketika sudah bertemu malah kemudian membatalkan secara sepihak. Ini sebenarnya seperti apa nih kalau sudut pandang Ustazah? Hitbah ini kurang lebih dia ada seperti akad ya, Mhm. akad. Jadi ada ijab, ada kabul ya. Jadi kalau kasusnya dia sudah berkomitmen dalam sebuah akad gitu ya, Mhm. akad lalu kemudian
dia lari di tengah jalan, Mhm. ya kan kasus ya, tentunya ini kasus, Mhm. artinya kasus 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 person by person. Kita di sini agama mengedepankan hubungan baik ya, hubungan baik. Artinya akad yang sudah terjalin atau niat yang sudah tersampaikan ini, sekalipun khitbah ini adalah bukan satu-satunya harga final ya, ini jodohku ya, ini Mhm. adalah calon istriku, tidak. Jadi tadi itu tujuan sudah saya sampaikan bahwa khitbah itu adalah menunjukkan keinginan seseorang untuk serius, Mhm. bahwa dia memang menginginkan wanita itu. Jadi menunjukkan. Tetapi jika kasusnya adalah tiba-tiba dia membatalkan secara sepihak, nah metode caranya ini yang tidak diusung, yang tidak ada dalam Islam, cara seperti Mmm. itu tidak boleh, tidak bisa. Sebagaimana dia datang baik-baik, ya, Mhm. kemudian dia boleh datang datang kembali, ya dia komunikasikan, ya dia sampaikan apa halangan, ya apa kemudian alasan itu kita harus menyeimbangi daripada tujuan syariat tadi. Tidak, jadi Mmm. yang dibenci oleh Islam itu ya itu rata-rata adalah sifat daripada manusia itu sendiri yang tidak menunjukkan akhlak yang baik sesuai dengan, karena khitbah ini kan syariat ya, syariat. Ya, artinya yang dibawa dalam Islam, yang diperkenankan untuk dipakai dalam Islam. Nah, ketika ada yang kurang baik terdengar di dalam pasal itu, maka yang buruk itu adalah akhlak manusianya, Mhm. bukan khitbahnya yang buruk, bukan khitbahnya, bukan lamarannya yang menjadi buruk. Oh kalau begitu nggak usah pakai lamaran, langsung saja begini-begini. Mhm. Akhirnya kita lalu salah mensepsikan lamaran, padahal Mmm. Islam membolehkan itu, ya kan, menyarankan itu, tujuannya ini, ya, dan Mhm. seterusnya. Tetapi karena tadi pihak masing-masing, saya kurang tahu, mungkin ada hal yang saling menyembunyikan atau apa, ya kita ini kan kasus namanya. Nah, Betul Islam betul. tidak mendukung perilaku seperti ini. Jadi bahwa tadi ini bukan final ya, tetapi tidak berarti orang bermain-main dengan hukum khitbah. Nah, itu. Ya, oke. Oke Ustazah, dan mungkin kita tahan dulu karena sudah cukup panjang, nanti kita akan jeda lagi, Baik. mungkin akan membahas terkait mungkin durasi waktu untuk mengenal, karena tujuan hitbah kan untuk saling mengenal juga kan Ustazah kan, Iya. batasan Iya, waktu iya. dan juga mungkin batasan-batasan yang ada dan diperbolehkan antara hubungan ikhwan dan akhwat ketika dalam proses hitbah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan jeda dulu sejenak Ihwafila. Silahkan yang mau bergabung masih ada kesempatan. V akan udarakan dulu sebuah nasyid. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di program Fikih Wanita. Ya, Ibu Vila, welcome back to program Fikih Wanita, dan masih bersama V dan juga tentunya Ustazah Syarifah Azizah LC di ruang dengar Iwa Vila di 105.8 Mujahidin FM. Dan melanjutkan tadi yang sudah sempat dibahas terkait hitbah nih Ustazah, mungkin boleh langsung saja dilanjutkan Ustazah terkait mungkin apa batasannya nih. V penasaran banget dengan batasan-batasan yang diperbolehkan antara komunikasi ketika seorang ikhwan dan akhwat sedang melangsungkan proses hitbah, karena memang tadi di awal Ustazah sempat menjelaskan bahwa hikmah dari berhitbah adalah untuk saling mengenal nih Ustazah. Batasan mengenalnya ini yang seperti apa nih Ustazah? Ya, baik, sebelum itu biasanya batasan-batasan ketika ini biasanya itu prosesi terakhir ya, Oh ketika gitu mengenal itu, Ustazah. karena
karena mengenal itu tidak mesti hari itu. Jadi Oke. setelah pernyataan tidak mesti hari itu. Jadi bisa besok-besok, bisa sepanjang waktu diperlukan boleh untuk mengenal. Jadi tidak mesti spontan. Sebelumnya begini, saya mau menjelaskan dulu yang kaitan dengan urgen dalam persyaratan lamaran. Itu kita harus tahu dulu sosok wanita yang dikenal, yang dihitbah ini, kita harus pastikan ada dua hal yang harus dipastikan, bahwa ini khususnya untuk para calon laki-laki dan calon suami ya, pria, Anda harus memastikan calon tunangan itu ya, calon yang dilamar. Yang pertama ada Allah yahrumuz zawat, yaitu pastikan ini adalah bukan dari mahram yang dilarang dinikahi ya. Jadi penelusuran terkait dengan nasab itu penting. Nah, sekarang ini pernikahan sudah terjadi, baru ketahuan kalau itu adalah misalnya ada mahram ya, kemudian misalnya orang tuanya masih ada tetapi diwakilkan Diwalikan. walinya. Jadi diwalikan dan seterusnya. Ini kan di antara hikmah hitbah itu tidak berjalan akhirnya. Nah, ini jadi hitbah itu mohon maaf kalau saya boleh luruskan, bukan hanya untuk mengenal fisik, sifat, bukan hanya untuk itu. Tetapi kita mengenal yang melekat kepada calon, keluarganya, ya, identitas dia, pekerjaannya, nasabnya yang penting itu. Yang nasabnya. Nah, jadi yang pertama itu dipastikan dulu bahwa yang akan dikhitbah ini adalah bukan mahram ya, bukan saudara kandung, bukan saudara sesusuan, ponakan yang sifatnya memang itu tidak atau haram dinikahi. Kemudian juga wanita yang akan dilamar ini bukan dalam masa idah. Ini jumhur ya, ini jumhur ulama, walaupun ada sebagian pendapat yang membolehkan jika masa iddahnya tinggal beberapa waktu lagi, tetapi kita pakai yang aman, itu jumhur. Tidak, kita pastikan jika calon misalnya adalah pernah menikah ya, atau dalam posisi ditinggal suami, maka kita harus pastikan apakah masa iddahnya sudah selesai apa belum, barulah kita boleh melakukan khitbah itu ya. Kemudian yang kedua yang harus kita pastikan adalah wanita ini tidak dalam lamaran orang lain. Nah, ini akan bahaya nanti ini, artinya bisa munculkan perkara yang menyebabkan perselisihan. Nah, bahaya yang dimaksud adalah memutuskan tali silaturahim ya, bahkan bukan hanya dua keluarga tapi bisa jadi keluarga lain juga terlibat. Nah, dipastikan dua hal inilah yang menjadi syarat untuk diketahui siapa calon yang akan menjadi istri dalam proses lamaran itu. Nah, kemudian tadi terkaitan dengan pertanyaan bahwa bagaimana waktu tadi ya, sebelumnya tadi ada bertanya juga bagaimana adakah waktu yang dibatasi ya, begitu ya. Betul. Jadi tidak ada batasan waktu pun, tidak dibatasi ya, tetapi ini adalah dikembalikan kepada kebiasaan dan kebijakan lah ya, hikmah di masing-masing tempat ya. Jika layaknya tidak pantas untuk berlama-lama, maka itu tidak wajar kita berlama-lama ya. Mengenal berlama-lama juga tidak bagus ya, kaitan dengan belum ada identitas sebagai suami atau istri. Jadi intinya tidak ada, kalau sudah siap misalnya minggu depan mau menikah silakan. Kemudian selama proses itu apakah boleh melihat? Yang dimaksud boleh melihat ini adalah batas kewajaran, artinya auratnya yang boleh tampak saja yang dilihat. Selain itu seperti biasa tidak boleh. Tetapi
para ulama kemudian itu pendapat jumhur ya, tidak boleh melihat secara umum aurat itu juga berlaku untuk seorang yang sedang melamar perempuan. Tetapi dalam satu kesempatan lain jika diperlukan itu dibolehkan. Jika diperlukan ya, jika diperlukan itu dibolehkan. Tetapi yang melihatnya adalah wali yang perempuan, utusan yang perempuan. Jadi misalnya didengar ada sesuatu yang harus diketahui, harus dipastikan, maka dia boleh mengutus ya, perempuan untuk melihat kebenaran itu ya. Karena itu masih dibolehkan. Jadi boleh dalam keadaan dalam kondisi yang dibutuhkan lil hajah, iqadril hajah ya, tetapi dibutuhkan. Ada ulama juga yang membolehkan melihat sebatas apa namanya, ketika dia berinteraksi itu dibolehkan untuk terlihat. Contoh misalnya ketika orang jual beli itu dibolehkan melihat sebagian tangan bagian sedikit ya agak menuju ke siku itu dalam interaksi dalam akad jual beli. Nah itu dikiaskan, maka dibolehkan juga sebatas itu. Ini ikhtilaf ya, ikhtilaf ulama. Artinya kesimpulannya bahwa dibutuhkan sesuai hajat. Nah, jika tidak diperlukan itu sebaiknya kita jaga dan kita cukup mengutus perempuan saja, karena aurat perempuan dengan perempuan itu kan berbeda dengan aurat laki-laki dengan perempuan. Nah, itu terkait dengan proses lamaran itu. Jadi apabila melihat secara langsung itu hanya sebatas wajah dan kedua telapak tangan seperti biasa, tidak ada yang istimewa karena dia bukan seorang suami, bukan halal baginya, itu belum halal. Nah, Ustazah tadi sempat disampaikan bahwa sebenarnya tidak ada batasan yang memang diatur terkait durasi atau lamanya proses hitbah yang dilakukan. Nah, sebenarnya tadi Ustazah bilang bahwa pembahasan terkait batasan-batasan itu ada di bab akhir ya Ustazah. Tapi saya sedikit agak penasaran terkait misalnya ketika ada gimana Ustazah? Ya, misalnya ketika ada orang yang melakukan prosesi hitbah, tapi durasi yang dipilihnya adalah atau mereka tidak segera memutuskan untuk menikah, tapi tetap melanjutkan proses hitbahnya dalam durasi yang cukup lama gitu, Ustazah. Bukannya kalau menurut saya ketika lama gitu ya akan banyak mengundang hal-hal yang tidak gitu, Ustazah. Kira-kira batasan yang diperbolehkan gitu. Karena waktu dulu sempat ada teman saya bertanya kepada saya bahwa sebenarnya jangan-jangan boleh saja gitu kita katakan bahwa pacaran yang mereka anggap sebagai pacaran adalah proses mengenal gitu, ya udah kita anggap hitbah, sedangkan saya bilang nggak bisa kayak gitu. Nah, menurut Ustazah sendiri itu seperti apa nih Ustazah untuk orang-orang yang melakukan proses mengenal tapi dengan durasi yang cukup lama gitu Ustazah? Tidak ada pacaran dalam Islam. Itu tidak ada pacaran syariah, pacaran Islam itu tidak ada. Yang ada itu khitbah. Khawatir nanti lalu bias ya bahasanya ya. Jadi apa namanya, tadi sudah saya sampaikan tidak ada ditentukan dalam syariat harus 3 bulan harus nikah, 6 bulan harus nikah, tidak ada. Tetapi dikembalikan dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing pihak. Jika dianggap perlu, ya kan, lagi-lagi Islam itu melihat kemaslahatan. Jika dianggap perlu, ya kan, maka disitulah ada pembicaraan antara kedua pihak. Jika dianggap perlu dibatasi ya untuk langsung menentukan pernikahan, silakan, tidak jadi masalah. Jika memang itu dianggap perlu, apalagi melihat fenomena hari ini ya, banyak macam-macam pandangan, pendengaran ya. Silakan, itu kembali kepada pembicaraan kedua pihak. Jadi tidak bisa sepihak, dia harus kedua pihak kemudian menyetujui itu. Begitu Mbak Fer. Berarti sebenarnya walaupun tidak diperbolehkan. ada ketentuan, boleh-boleh saja. Boleh, enggak jadi masalah. Asalkan Boleh-boleh komunikasinya saja. juga sebutuhnya saja ya Ustazah ya. Iya. Iya, sebetulnya. Dan Ustazah ternyata setelah saya lihat pukulnya sudah menunjukkan pukul 10 lebih 54 menit Ustazah.
Ternyata tidak terasa sadar ya. ya. Nah, mungkin boleh Iya, sebelum iya. menutup kebersamaan kita di program Fikih Wanita diberikan sedikit closing statement nih Ustazah buat terutama muda-mudi yang belum menikah nih dan akan segera atau sedang berada di umur-umur yang mendekati umur-umur orang menikah nih Ustazah. Iya, iya. Ya tadi sudah diberikan gambaran. Memang siapa sih yang tidak ingin segera berada di apa namanya di anjuran sunnah seperti itu ya. Pasti setiap orang menginginkan, apalagi di usia yang sudah sampai waktunya. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah persiapan. Nah, ketika kita siap, maka ya Bismillah, tawakal ala Allah, maka segala hal yang kaitannya dengan tujuan menikah itu harus juga dipersiapkan. Cara kita harus perhatikan, niat juga kita harus perhatikan ya. Mudah-mudahan dengan cara-cara yang baik itu tidak akan ada kasus-kasus yang membuat kita menjadi apa ya, menjadi tidak nyaman dalam Mhm. menuju jenjang pernikahan itu. Jadi kedua nasihat kami juga bahwa sekalipun ada ruang bagi laki perempuan sebelum menikah untuk saling mengenal, tapi mohon maaf janganlah dipermainkan ini sebagai bahasa-bahasa yang seremonial saja. Seremonial untuk mengenal, tetapi di luar itu mohon maaf keluar daripada koridor syariat. Ini kan tidak diperkenankan dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Hmm. saja mungkin nasihat kami. Oh baik, terima kasih banyak Ustazah untuk materi di hari ini, Masya Allah ya, terkait pembahasan muamalah dan salah satunya adalah terkait hitbah. Kalau boleh tahu Ustazah untuk pekan depan nih, kira-kira kita akan lanjutkan bab muamalah ini untuk pembahasan apa nih Ustazah? Sebetulnya hifbah ini masih belum selesai ya, tapi kalau Oke. misalnya nanti bisa bisa kita lanjutkan, Mhm. mungkin persiapan untuk pernikahan ya, hal-hal yang Oke. terkait dengan persiapan pernikahan. Baik baik siap. Dan berarti pekan depan kita masih akan melanjutkan seputar hitbah dan juga melanjutkan lebih dalam Ya, lagi yaitu persiapan menuju jenjang pernikahan ya Ustazah ya. iya, iya, iya. Oke, terima kasih banyak Ustazah untuk ilmunya di hari ini. Ya. Ya bahwa memang harus walaupun sebenarnya hitbah bukanlah hal final ya Ustazah ya, bukan berarti ketika sudah hitbah Ya, maka sudah pasti akan menikah gitu. Tapi alangkah baiknya memang diseriuskan ya Ustazah ya, tidak boleh dengan main-main majunya Ustazah iya, ya. iya, 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 betul. Oke, dan itu dia untuk pembahasan seputar hitbah di hari ini. Mungkin sebenarnya tadi ada banyak yang sudah mulai tunggu pertanyaan saya katanya gitu ya, ngechat saya nih Ustazah. Cuma masih belum terkirimkan sampai waktu sudah habis. Mungkin bisa ditampung untuk pekan Ya, depan ya. Oke, ya, insya dan Allah. sekali lagi terima kasih banyak Ustazah. Semoga sehat selalu ya Ustazah ya. Amin. Terima kasih. Wa Oke. iya, ya ukhti. Amin. Oke, dan buat Iwafila semuanya juga dimanapun berada, terima kasih banyak atas kebersamaannya kurang lebih selama 1 jam ke belakang ya di program Fikih Wanita bersama V dan juga Ustazah Syarifah Aziza LC yang hari ini membahas terkait sebenarnya muamalah tapi lebih spesifik kepada pembahasan hitbah nih. Nanti pekan depan insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pembahasan hitbah dan juga akan lebih dalam mengenai persiapan jelang pernikahan. So buat Iwafila yang mungkin ya sudah berada pada umur-umur yang mendekati umur yang tepat untuk menikah bisa dipersiapkan dari sekarang lah ya. Karena waktu juga yang membatasi kita, maka Fe harus pamit undur diri dari ruang dengar Ihwa Villa. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Fe pamit undur diri dari ruang dengar Ihwa Villa. Setelah ini Ihwa Villa jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 105.8 Mujahidin FM karena sesaat lagi akan ada program informasi aktual dunia Islam bersama Uhti Eri akan membagikan informasi seputar Muslim dunia dan Fe harus pamit undur diri. Jazakumullah khairan kasir afa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jaga kesehatan ikhwah filah yang puasa hari ini semoga puasanya lancar dan Fe pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.